Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas muslimun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus, dan juga menolong kita untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Senantiasa kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita atas kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita semua. Senantiasa kita ingat-ingat nikmat yang telah diberikan pada kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Jadi senantiasa ingatlah aku. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dan ingat pula kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Allah akan mengingat kalian. Kemudian Allah perintahkan washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kufur terhadapku. Jadi senantiasa di dalam khutbah-khutbah, di dalam ceramah-ceramah dan kajian-kajian, itu para dai, mubalik, ustadz senantiasa mengingatkan dalam perkara yang pertama itu untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikat daripada kita diciptakan di dunia ini ya untuk bersyukur. Dalam artinya bersyukur, menggunakan kenikmatan yang telah berikan pada kita untuk beribadah kepadanya. Karena sudah sering kita sampaikan, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita tentunya dengan kenikmatan yang ada, dengan fasilitas kehidupan yang ada pada diri kita. Jadi hendaknya kita berusaha menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara bersyukurnya adalah dengan kita mengikuti sunnah beliau, mengikuti petunjuk beliau, mengamalkan ibadah dengan cara ikut atau mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita senantiasa berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir, hingga hari kiamat kelak. Dan tentunya kita berusaha dan berdoa agar Allah menjadikan kita sebagai pengikutnya yang baik hingga akhir hayat kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian rutin kita tentang tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita telah sampai di surat yang ke-100 secara bilangan urutan dalam mushaf Al-Quran. Ini adalah surat yang ke-100. Jumlah surat dalam Al-Quran pinten Pak? 114. Ini adalah surat yang ke-100, yaitu surah
Al-adiyat. Al-adiyat. Al-adiyat ini dalam terjemahan langsung diartikan dengan terjemahan apa? Kuda perang. Ya, kalau dalam kita buka apa? Terjemah Al-Qur'an, itu al-adiyat itu diartikan kuda perang yang berlari kencang. Namun kalau secara bahasa Arab, ini al-adiyat itu namanya isim fa'il, sighah isim fa'il dalam pelajaran shorof. Dari kata ada ya'du adwan adin. Nah, isim fa'ilnya itu adin. Arti aslinya apa? Arti aslinya itu ada ya'du adwan itu lari dengan kencang. Lari dengan kencang. Nah, sedangkan isim fa'il al-adiyat itu artinya sesuatu yang berlari dengan kencang. Nah, apa itu yang berlari dengan kencang? Maka jumhur, mayoritas para ahli tafsir, termasuk dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di antaranya mereka Abdullah bin Mas'ud, menafsirkan sesuatu yang berlari dengan kencang ini adalah kuda perang. Ya, namun di kalangan para sahabat pun mereka juga ada khilaf, dan ini adalah khilaf yang tanawuh, khilaf yang diperbolehkan karena terjadi di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya yang berbeda yang menafsirkan bukan dengan kuda perang adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menafsirkan al-adiyat itu artinya unta. Nah, unta yang berlari juga, berlari dengan kencang. Nah, namun di sini nanti Syekh Abdurrahman As-Sidi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya yang di hadapan kita, beliau menguatkan atau mengikuti pendapat jumhur, mayoritas para ulama yang menafsirkan al-adiyat itu adalah kuda perang yang berlari dengan kencang. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, tafsiru suratil adiyat, tafsir dari surah al-adiyat, wahiyya makkiyatun, dan surat ini termasuk surat makkiyah, jadi diturunkan sebelum Nabi hijrah. Sebagaimana pada umumnya kebanyakan dari surah-surah yang pendek dalam juz amma itu memang kebanyakan surah makkiyah. Dikarenakan isinya itu lebih fokus, ya, masih memfokuskan di dalam perkara iman, memfokuskan dalam perkara akidah, keyakinan, ya, mengingatkan umat manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, mengingatkan hakikat daripada kehidupan. Jadi fokus kepada hakikat daripada kehidupan itu adalah untuk menuju kampung akhirat. Jadi kehidupan di dunia ini hanyalah wasilah, perantara sementara yang akan mengantarkan kepada kehidupan yang kekal abadi, itu di akhirat. Nah, di dalam surah Al-Adiyat ini kalau kita baca dulu ayat suratnya sambil kita terjemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'adiyati dhabha. Wawu di awal kalimat, kemudian ada isim al-adiyat kok dibaca majrur. Nah, maka ini wawunya namanya wawu qasam. Huruf yang digunakan untuk bersumpah. Sehingga terjemahannya wal adiyati artinya demi. Demi, kalau kita ikut terjemahan jumhur tadi, kuda perang yang berlari sangat kencang. Jadi demi kuda perang yang berlari dengan sangat kencang, dhabha, hingga terengah-engah. Jadi hingga suara nafasnya itu terdengar. Fal muriyati qadha. Lalu kuda perang tersebut saking kencangnya larinya mencetuskan api, qadha, memercikan api. Melalui apa? Melalui kakinya itu, yang kukunya itu sangat kuat. Atau kita semuanya maklum ya, kuda itu sudah dari dulu dia termasuk binatang yang bersepatu. Ya, pakai sepatu. Istilahnya apa? Tapal kuda ini.
Nah, jadi dari besi, sehingga ketika lari dengan sangat kencang kemudian berbenturan dengan batu-batu yang ada di jalan itu mencetuskan api, memercikan percikan api. Kemudian fal mughirati subha. Lalu dengan kuda-kuda perang itu yang sangat kencang itu, mughirat itu mendatangi dengan tiba-tiba. Kalau bahasa terjemahnya itu menggerebek gitu. Datang dengan secara tiba-tiba, itu namanya mughirah. Aghara yuhiru ighar mughir. Mendatangi secara tiba-tiba subha pada waktu subuh, pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naqa'a. Lalu kuda-kuda perang itu memberikan dampak, ya, asar itu dampak atau jejak, yaitu berupa apa? Naqa'a. Naqa'a itu debu yang berterbangan. Saking kencang larinya hingga apa, menimbulkan debu-debu yang berterbangan. Fawasatna bihi jam'a. Lalu dengan kuda-kuda perang tersebut menuju ke tengah, wasat, menuju ke tengah, ke sekumpulan musuhnya, jamaah, ke sekumpulan musuh. Nah, ini 5 ayat yang pertama adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan makhluknya. Ini seperti dalam tafsir surah Al-Asr dulu sudah kita sebutkan bahwasanya yang namanya sumpah, kalau kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bebas, karena Allah zat yang maha menciptakan kita, maka Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan makhluknya. Dalam rangka menganggap makhluk yang digunakan sumpah itu adalah sesuatu yang penting. Ada kaitan dengan perkara yang akan disumpahi. Jadi namanya sumpah itu ada alat sumpahnya, gitu. Tadi huruf apa? Huruf qasam dalam bahasa Arab itu alatul qasam, ada tul qasam, waw tadi yang artinya demi. Kemudian ada al-muqsamu bihi yang digunakan dengan sumpah. Yang digunakan dengan sumpah dalam surat ini apa? Kuda perang yang berlari dengan sangat kencang. Kemudian kalau sesuatu sudah bersumpah berarti ada yang ingin disampaikan. Yang ingin disampaikan apa kok sampai bersumpah dengan itu? Sebagaimana kalau dulu Allah Ta'ala berfirman wal asri, demi waktu. Apa yang ingin Allah sampaikan? Pak Allah menggunakan sumpah demi waktu, yaitu tentang apa? Kerugian umat manusia. Jadi karena waktu itu sangat penting, sangat berharga, jangan disia-siakan waktu itu. Kalau orang menyia-nyiakan waktu, maka dia akan mendapatkan kerugian. Nah, itu dalam surah Al-Asr. Nah, dalam surat Al-Adiyat ini bagaimana maksudnya? Kenapa Allah menggunakan atau bersumpah menggunakan dengan kuda? Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya sungguh-sungguh amat ingkar terhadap nikmat. Jadi makna kanud itu artinya lawan daripada syakur. Ya, kalau syakur itu adalah hamba yang sangat pandai bersyukur. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu taala ketika beliau suatu malam sholat malam dengan sangat lama sekali hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Ya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan hal ini? Kenapa kamu engkau lelah-lelah sholat hingga kakimu sakit, hingga bengkak? Padahal engkau adalah Nabiullah, engkau adalah utusan Allah yang mulia. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Abdan syakura artinya, tidak bolehkah aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Jadi syakura artinya pandai bersyukur. Nah, kata kanud di ayat ini, kanud itu lawan daripada syakur. Berarti orang yang tidak bisa bersyukur, yaitu ingkar.
ingkar terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan. Betapa banyak di dalam kehidupan kita nikmat yang telah Allah berikan pada kita dibandingkan dengan kesusahannya. Coba kalau kita hitung-hitung aja dalam satu pekan, 7 hari misalnya, kita senangnya dibandingkan dengan susahnya, itu banyak senangnya atau banyak susahnya, Pak? Banyak senangnya itu kalau kita benar-benar jujur loh ya. Dalam sehari 24 jam kita bisa menghitung berapa nikmat Allah pada kita dibandingkan dengan kesengsaraan yang kita rasakan, itu pasti lebih banyak rasa syukurnya. Nah, orang yang punya sifat kanud ini itu orang yang lalai dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita hingga dia ingkar, ya, sangat ingkar terhadap Rabbnya, terhadap nikmat Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguh dia itu terhadap perkara tersebut, tentang pengingkaran terhadap nikmat Allah tersebut, lasyahid, sungguh-sungguh menyaksikannya, mengakuinya. Gak mungkin bisa mengingkari. Seorang yang kufur nikmat itu mau gak mau kalau ditanya itu dia akan mengakui, ya saya itu sebetulnya sudah banyak nikmat pada saya ya, tapi gimana lagi, kan gitu. Orang pasti mengakui itu, gak mungkin bisa mengelak. Kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh dia itu di dalam kecintaan terhadap al-khair, kebaikan. Khair di sini nanti tafsiran dari para ulama tafsir maknanya adalah mal, harta. Jadi sungguh dia itu, manusia itu di dalam kecintaan terhadap harta itu syadid, sangat cinta, ya, sangat cinta kepada harta. Lalu Allah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah dia itu mengetahui apabila bu'thira ma fil qubur, apa yang ada di dalam kubur itu nanti dibangkitkan, dikeluarkan, yaitu nanti di akhirat kelak. Allah akan nampakkan kenikmatan yang Allah berikan pada dia gunakan untuk apa. Jadi nanti kita akan ditanyai, kamu sudah mendapatkan kesehatanmu kamu gunakan untuk apa? Kamu mendapatkan harta kamu gunakan untuk apa? Kamu sudah mendapatkan ilmu kamu gunakan untuk apa? Itu akan dinampakkan semua, kelihatan semua, mana kenikmatan yang telah berikan pada kita itu akan dinampakkan semuanya. Wa husila ma fis sudur, dan dihasilkan, dihasilkan atau dilahirkan, ya, dinampakkan juga maksudnya, ya, apa yang ada di dalam dada-dada manusia, ya, amalannya itu bagaimana, itu akan dinampakkan semua. Nggak mungkin bisa berdusta, nggak mungkin bisa mendustakan juga. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sungguh Rabb mereka itu terhadap mereka pada hari itu la khabir, sangat maha mengetahui. Maha mengetahui. Nah, intinya jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di awal-awal daripada surat ini bersumpah dengan kuda, ya, atau di dalam pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini adalah binatang unta, karena binatang kuda dan binatang unta itu adalah binatang yang pandai bersyukur kepada tuannya. Nah, kalau kita pernah main kuda, nah, atau kita ada kenalan teman yang punya kuda, atau kita pernah berkunjung berekreasi wisata ke stable atau yang ada kudanya, itu bertanyakan ke pemilik kuda itu. Nah, hanya dengan memberi makan saja, itu kuda itu sudah bisa jinak. Bahkan diantaranya cara yang pernah kita tahu informasi itu, cara menjinakkan kuda itu dibuat lapar dulu, Pak. Dibuat lapar banget. Nah, setelah lapar itu jenengan kasih makan, itu dia akan inget jenengan. Wah, ini orang yang dulu pernah kasih makan aku waktu lapar, dan itu langsung jinak gitu. Nah, itu binatang kuda. Demikian pula dengan unta. Artinya apa? Binatang yang tidak punya akal saja pandai bersyukur kepada tuannya. Nah, sedangkan kita manusia diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan binatang tersebut agar kita itu juga pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti daripada maksud daripada
surah Al-Adiyat. Jadi kenapa bersumpah dengan menggunakan kuda? Kemudian isi daripada surat ini tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita jangan sampai ingkar kepada nikmat yang telah diberikan pada kita. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menafsirkan berikutnya dalam kitabnya ini, aqsamallahu tabaraka wa ta'ala. Aqsamallahu, Allah telah bersumpah. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha memberkahi dan maha tinggi, telah bersumpah bil khayli. Nah, ini dengan kata khayl. Khayl itu artinya kuda. Nah, ini pendapat jumhur para ulama ahli tafsir, dan ini yang dipilih oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, Allah bersumpah dengan menggunakan kuda. Lima fiha, dikarenakan apa yang ada di dalam kuda tersebut, min ayatillahil bahirah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat nyata, yang sangat kelihatan. Wa ni'amihi dzahirah, dan juga terdapat kenikmatan-kenikmatan Allah yang nampak jelas. Ma huwa ma'lumun lil khalqi, yang mana tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah tersebut dan juga nikmat-nikmat Allah tersebut ma'lumun lil khalqi, telah diketahui pada setiap makhluk. Setiap kita pasti mengakui kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Kemudian aqsama ta'ala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah biha, dengan kuda tersebut, fil halil lati, di dalam keadaan yang la yusyarikuha fihi ghairuha min anwa'il hayawanati, yang artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam keadaan yang la yusyarikuha fihi ghairuha, selain kuda itu atau selain unta, sama aja itu, min anwa'il hayawanat, dari macam-macam binatang, itu tidak ada yang bisa menyerupai dengan binatang kuda dan unta tersebut. Ya, mungkin ada binatang yang lain juga manut, gampang jinak sama tuannya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memilih kuda, atau sebagian ulama memilih unta sebagai binatang yang memang benar-benar pandai bersyukur kepada majikannya, kepada tuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari dengan kencang hingga terengah-engah, ai al 'adiyat adwan balighan qawiyan, yang berlari dengan sangat kencang dan sangat kuat. Yasduru anhu dhabh, yang muncul darinya itu ad-dhabhu. Apa itu dhabh? Huwa sautu nafasiha, suara nafasnya. Jadi kalau kuda sudah lari sangat kencang, itu ada suara nafasnya. Fi sadriha, di dadanya, inda istidadil adu, ketika sangat kencang larinya. Nah, itu wal adiyat dhabha. Di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, fal muriyati qadha, fal muriyati bihawafirihinna. Jadi muriyat itu sesuatu yang bisa memercikkan, mencetuskan, ada percikan api. Kenapa? Bihawafirihinna, dengan kuku-kukunya, mayatokna alaihi minal ahjar, yang kuku-kukunya itu berbenturan. Dengan apa? Dengan batu-batuan. Berbenturan dengan batu. Lalu kalau unta bagaimana? Kalau unta itu dijelaskan para ulama ahli tafsir yang lain, unta itu bukan kakinya yang langsung berbentur dengan batu kemudian memercikan api, bukan. Tapi ketika berjalan kemudian ada batu, batunya bergeser, kemudian berbenturan batu dengan batu yang lainnya, sehingga memercikan api. Jadi bisa dua-duanya bisa masuk, bisa kuda ataupun unta. Jadi sama-sama memercikkan api dikarenakan larinya yang sangat kencang tersebut, kemudian berbenturan dengan bebatuan. Qadha ai taqdahun nar, percikan api maksudnya adalah memercikan nar, api. Min silabati hawafirihinna, dikarenakan sangat kuatnya kuku-kukunya kuda itu. Wa quwwatihinna, sama ini artinya, dan kuatnya kuku-kuku kuda tersebut,
idza adawna, ketika berlari dengan sangat kencang. Jadi kalau kita mau tahu kukunya kuda, itu sekali Pak, untuk main ke tempat kuda itu tebel Pak. Pernah itu teman yang mau masak tapal kuda itu pakunya itu panjang Pak. Paku yang besar panjang itu. Jadi tapal kudanya dipaku ke kakinya. Saya pertama kali lihat itu kayak nggak tega. Operak sakit nih Pak. Apa nggak sakit kan? Ternyata emang kukunya itu tebel. Jadi kaki kuda itu kukunya itu tebel, mungkin sepanjang ruas lebih. Jadi benar-benar dipaku, dipasang tapal kuda ini. Dan itu sangat keras, sangat kuat. Jadi sangat mungkin kan ketika berbenturan dengan batu itu bisa memercikan api ketika berlari dengan sangat kencang. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, fal mughirati subha. Ya, mughirat artinya itu mendatangi dengan secara tiba-tiba. Itu tadi artinya apa? Menggerebek gitu ya. Ya, menyerang dengan tiba-tiba alal a'da, ke musuh-musuhnya. Subha di waktu subuh. Di waktu masih petang, masih pagi. Matahari belum terbit. Kenapa? Wa hadza amrun aglabi, dan ini adalah perkara yang umum dilakukan ketika berperang. Yaitu annal gharata takunu sobahan, bahwasanya menggerebek atau apa itu, menyergap ya. Menyergap itu dilakukan di waktu subuh. Apalagi kita kaum muslimin, subuh kan tentunya sudah bangun. Ya, sudah bangun untuk sholat subuh, sedangkan musuh-musuh kaum muslimin itu orang-orang kafir, mereka masih santai, masih terlelap tidurnya. Nah, itu dari masalah ketika namanya perang itu, ya harus apa? Harus menggunakan strategi. Nah, kita kaum muslimin itu juga manusia biasa, artinya apa? Malam hari kan tidur. Sama, musuh juga tidur. Yang membedakan apa? Bangunnya itu. Kita kaum muslimin itu alhamdulillah terbiasa dengan bangun pagi. Sebelum matahari terbit sudah bangun, 1 jam sebelum matahari terbit, bahkan 1 jam setengah sebelumnya. Jadi sudah seger. Ya, setelah sholat subuh langsung menyergap, ya, menyerang ke musuh, sedangkan musuh dalam keadaan belum siap. Itu namanya al-mughirat, kuda-kuda yang menyergap, yang menyerang musuhnya di waktu subuh. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, fa'atar nabihi naqa'a. Ya. Ini adalah dampak dari lari kencangnya. Fa'atar nabi ay bi'adwihinna wa gharatihinna, dikarenakan larinya yang sangat kencang dan penyergapannya tersebut itu menimbulkan naq'a, menimbulkan apa? Ai hubar. Hubar itu debu-debu yang berterbangan. Itu fa'atar nabi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Ayat berikutnya fa wasatna bihi ai biraqibihinna. Kuda-kuda itu menuju ke tengah dengan para penunggangnya. Raqib itu penunggang. Jama'a menuju ke sekumpulan. Maksudnya ai tawasatna bihi jumu'al a'da. Jadi menuju ke tengah musuh-musuh itu, mengepung mereka, menggerebek musuh menuju ke tengah perkampungan musuh, alladzina agharu alaihi, yang mengepung mereka. Nah, ini 5 ayat yang pertama berisi tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang Allah muliakan. Berikutnya Syekh mengatakan wal muqsamu alaihi, artinya yang disumpahi atasnya. Jadi namanya sumpah tadi, ada yang disumpahi. Misalkan kita selalu bersumpah demi Allah. Ya, demi Allah ngapain? Demi Allah saya tidak mencuri. Nah, berarti kan yang disumpahi apa? Saya tidak mencuri. Nah, ini demi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah bersumpah apa? Demi kuda perang yang berlari kencang dan seterusnya tadi. Apa isi sumpahnya? Wal muqsamu alaihi qauluhu, maka yang disumpahi atasnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya sangat ingkar. Lakanud ai lamanu'un lil khair, sungguh menahan-nahan kebaikan, menahan-nahan hartanya, alladzi alaihi lirabbi, yang wajib atas dia untuk menunaikan lirabbi, untuk Rabbnya.
Jadi kita itu mendapatkan kenikmatan dari Allah itu bukan untuk diri kita pribadi saja. Kita boleh menikmati kenikmatan, tapi tujuannya, endingnya itu, atau tujuan akhirnya itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupakan untuk apa kebaikan. Kebaikan adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Sungguh manusia itu terhadap Rabbnya sangat ingkar. Nah kita jangan sampai seperti ini. Nah, kemudian saya menjelaskan fatabi'atul insan, maka tabiat seorang manusia itu wajibillatuhu, dan jibilahnya, jibilah itu sifat bawaan sejak lahir. Ya, sifat bawaan sejak lahir. Kalau dalam bahasa kita sering diterjemahkan fitrahnya ini. Dan fitrahnya itu anna nafsahu, bahwasanya jiwanya itu la tasmahu, tidaklah rela, tidak berasa apa, lapang dada, bima alaihi minal hukuki, dengan apa yang wajib atas dia daripada hak-hak yang harus dia tunaikan. Fa tuaddiha kamilatan muwaffaratan, hingga dia mau menunaikan kewajiban tersebut secara sempurna dan terpenuhi. Jadi manusia itu secara tabiatnya tuh nggak rela, ya, punya uang untuk sedekah itu eman-eman. Ya, untuk apa kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah itu eman-eman. Pengennya ya untuk senang-senang pribadinya aja. Nah itu tabiat manusia seperti itu, Allah ingatkan. Bal tabiatuha, bahkan tabiat manusia itu adalah al-kasalu, malas, wal man'u, dan menghalang-halangi, lima alaihi minal hukukil maliyah, menghalang-halangi dari apa yang wajib atasnya dari hak-hak yang bersifat maliyah, bersifat harta, wal badaniyah, dan bersifat badan. Jadi menghalang-halangi, bagaimana dulu sudah ada di tafsir surat apa itu? Wa yamna'unal ma'un, surah al-ma'un. Jadi manusia itu punya sifat menghalang-halangi dengan alat-alat yang bermanfaat. Itu perabotan aja, itu bakhilnya luar biasa. Nah, ini di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga ingatkan bahwasanya tabiat manusia itu asalnya memang bakhil, pelit. Nah, namun kemudian ada pengecualian. Illa, kecuali man hadahullahu, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah pada dia. Wa kharaja an hadzal wasfi, dan keluar dari sifat ini. Ila wasfi samah, menuju sifat lapang dada, legowo, biadail hukuk, dengan menunaikan hak-hak yang wajib atas dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid, yang artinya dan sungguh dia itu ala dzalika, atas hal itu, lasyahid, sungguh mempersaksikannya, sangat mempersaksikannya. Kata Syekh rahimahullah taala, ai innal insana, sesungguhnya manusia itu ala ma ya'rifu min nafsihi, manusia itu terhadap apa yang dia ketahui dari dirinya sendiri, minal man'i wal kanadi, dari sifat menghalang-halangi tadi, bakhil tadi, wal kanadi, dan ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan itu, la syahid, sungguh dia itu mempersaksikannya, mengakuinya, bidzalika, terhadap hal itu. La yajhaduhu, dia tidak bisa mengingkarinya, wala yunkiruhu, sama, wala yunkiruhu, tidak mengingkarinya. Li'anna dzalika, karena hal itu adalah amrun bayyinun wadihun, karena hal itu adalah perkara yang sangat jelas. Bayyinun wadihun, itu artinya sama, bayyin jelas, wadih juga jelas. Itu dalam bahasa Arab sering pengulangan kata, dua kata yang berbeda tapi artinya sama. Itu dalam rangka menegaskan maknanya. Jadi sering diterjemahkan dengan sangat itu. Dzalika amrun bayyinun wadihun, itu adalah perkara yang sangat jelas. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa yahtamilu anad dhamira, dan memungkinkan bahwasanya dhamir
Domir itu kata ganti di ayat ini. Tadi kan Allah Ta'ala berfirman innahu, hu itu domir yang artinya dia. Nah dia itu siapa? Nah di sini saya katakan wa yahtamilu anad domir, bahwasanya domir hu yang artinya dia itu aidun ilallah, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terjemahnya wa innahu, dan sungguh dia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ala dzalika lasyahid, ya, sangat mempersaksikan terhadap perbuatan manusia tersebut. Jadi ini mungkin seperti itu, ya, karena ini juga tafsiran dari para ulama ahli tafsir rahimahumullah ta'ala. Ai, maksudnya adalah innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu li rabbihi lakanut, terhadap Rabbnya itu sangat ingkar. Lalu wallahu syahidun ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mempersaksikan atas hal itu. Jadi Allah maha tahu. Wa fafihi, maka di dalam penjelasan ini ketika kita meyakini bahwasanya Allah maha tahu, terdapat al-wa'idu wa tahdidu, terdapat ancaman dan peringatan asyadid yang sangat keras, liman untuk orang yang huwa li rabbihi kanut, yang dia itu terhadap Rabbnya sangat ingkar. Nah, jadi ada ancaman keras itu terhadap orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Rabbnya yang telah Allah berikan kepada mereka. Bi annallaha alaihi syahid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mempersaksikan atas hal tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman wa innahu ay al-insan, dan sesungguhnya dia di sini adalah al-insan. Wa innahu, dan sesungguhnya dia di sini adalah manusia, lihubbil khairi lasyadid. Lihubbil khairi, cinta dengan al-khair, kebaikan. Nah, kebaikan di sini dijelaskan oleh beliau maksudnya adalah al-mal, harta. Nah ini bagi orang-orang Arab dahulu dan hingga sekarang, termasuk kita pun kadang juga menilai kebaikan itu dengan apa? Harta. Jadi kalau kita melihat orang kok hartanya banyak, itu orang baik, kira-kira gitu. Kalau hartanya sedikit kok kelihatan compang-camping, kelihatan miskin, kelihatan fuqara, nggak jelas, itu kayak pengemis. Kita lihat orang itu orang yang tidak baik, tidak khair. Nah itu sudut pandang manusia seperti itu, tabiat manusia itu. Ya mereka mencintai apa? Mencintai harta. Lihubbil khairi, terhadap kecintaan terhadap harta itu maksudnya adalah mal, harta, lasyadid, sangat cinta. Kemudian ai katsirul hubbi lil mal, ya banyak cintanya kepada harta. Kemudian kata Syekh wa hubbu lidzalika, dan cintanya tersebut terhadap harta huwallazi aujaba lahu tarkal huquqil wajibah alaihi. Jadi cintanya kepada harta itu yang mewajibkan dia atau mengharuskan dia, yang menjadikan dia itu tarkal hukuk, meninggalkan hak-hak al-wajibah yang wajib dia tunaikan. Qaddama syahwata nafsihi, dia lebih mendahulukan syahwat nafsunya, ala haqqi rabbihi, di atas hak Tuhannya. Dia mendahulukan hawa nafsunya daripada hak Rabbnya. Wa kullu hadza, dan semua hal ini, sifat bakhilnya, sifat ingkarnya, sifat cinta pada harta dunianya itu disebabkan apa? Li'annahu qassara nadrahu ala hadhihi dar, dikarenakan pendek penglihatannya itu, yaitu pandangannya itu sempit terhadap hadhihi dar, negeri ini, yaitu negeri akhirat. Wa ghafala 'anil akhirah, dan dia lalai terhadap negeri akhirat. Walihada qala, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman hasan lahu, dalam keadaan memotivasi mereka, memotivasi kita manusia, ala khaufi yaumil wa'id, untuk takut terhadap hari ancaman, hari pembalasan, yaitu kelak di akhirat. Allah Ta'ala firmankan afala ya'lamu ay halla ya'lamu hadzal muqta, apakah mereka itu tidak tahu, apakah dia itu enggak tahu? Ya, dia itu adalah manusia yang mughtar, yang tertipu dengan kehidupan dunia. Idza bu'thira ma fil kubur, apabila
bu'thira ma fil kubur, dikeluarkan, dinampakkan apa yang di dalam kubur nanti. Ai akhrajallahu, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al amwat, ya, mayit-mayit, min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka, li hasyrihim, untuk membangkitkan mereka, wa nusyurihim, dan mengumpulkan mereka, atau sebaliknya, membangkitkan dan mengumpulkan mereka nanti di akhirat. Wa hussila ma fis sudur, kita selesaikan ini, dan dikeluarkan, dihasilkan apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Ai dhahara wa bana, menjadi zahir, menjadi nampak, wa bana, dan nampak jelas, ma fiha, apa yang ada di dalam dada-dada manusia tersebut, mastatara, apa yang dia sembunyikan, fis sudur, di dalam dadanya, min kama inil khair, dari simpanan-simpanan hartanya atau simpanan-simpanan kebaikan, wasyar, dan keburukan. Jadi manusia itu pasti punya kebaikan dan keburukan. Ya, nanti akan dinampakkan seberapa besar kebaikannya, seberapa besar keburukannya, dan nanti akan ditimbang sebagaimana kemarin di tafsir surah Al-Qari'ah. Wa ma taqat mawazinuh wa ma khafat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya maka demikian, barang siapa yang ringan timbangannya maka akan demikian. Itu akan dibalas semuanya. Fasar sirru, maka rahasia seorang manusia itu akan menjadi alaniyah, menjadi sesuatu yang kelihatan jelas, terang. Nah, wal batin zahiran, dan sesuatu yang batin akan zahiran, akan nampak. Wa bana ala wujuhil khalqi, dan menjadi jelas di hadapan para makhluk, natijatu a'malihim, hasil daripada amalan-amalan mereka. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir, sungguh Rabb mereka itu pada hari itu maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat atau kata khabir. Nah, khabir itu lebih daripada alim. Kalau alim mengetahui, khabir itu maha, lebih teliti lagi. Ya, lebih teliti di dalam pengetahuannya. Ai, maksudnya adalah muttali'un ala a'malihim, kelihatan jelas atas amalan-amalan mereka, al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin, al-khafiyah wal jalilah, yang samar ataupun yang jelas, wa mujazihim alaiha, dan akan membalas mereka atas amalan-amalan tersebut. Di akhir kata Syekh, wa khassa kubrahu, Allah mengkhususkan pengetahuannya, maha mengetahui dari khabir, bidzalikal yaum, dengan hari tersebut, hari kiamat kelak, ma'annahu, bersamaan dia Allah Subhanahu wa taala itu khabirun, maha mengetahui, bihim, kepada mereka, fi kulli waktu, dalam semua waktu. Jadi sekarang, dulu, dan yang akan datang, di hari kiamat itu Allah maha mengetahui. Tapi dalam ayat ini Allah khususkan yauma idzin, pada hari itu Allah maha mengetahui. Kenapa? Li'annal murada bidzalik, karena yang diinginkan adalah dengan hal itu al jazaa bil a'mal, pembalasan terhadap amalan-amalan mereka. Jadi Allah mengetahui dengan amalan mereka, maka pada hari itu akan membalasnya dengan amalan mereka yang an-nasyi', yang muncul an ilmillahi wa tilahi, berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuannya sama. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Intinya surat ini mengingatkan pada kita agar kita pandai bersyukur kepada Allah, dan jangan sampai kita menjadi hamba yang kanut, yang ingkar terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk menjadi hamba yang paling bersyukur hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.